بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan belajar bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang ke-60. Di pertemuan yang ke-60 ini kita akan masih membahas isim-isim mansub, yaitu isim inna ya. Isim-isim mansub ada 13 ya. Kita sekarang sudah masuk yang ke 10 ya. Isim mansub yang ke-10 ismu inna uh, wa akhwatuha. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan file dari materi channel Kepo Bahasa Arab, bisa klik link yang ada di deskripsi. Baik. Langsung kita masuk pada pembahasannya. Inna wa akhwatuha ya. Inna wa akhwatuha, sebenarnya pembahasan ini kita sudah bahas di uh, pembahasan isim-isim marfu ya. Tapi ini kita ulangi secara uh, ringkas ya pada isim-isim mansub ya. Apa itu inna wa akhwatuha? Inna wa akhwatuha tadkhulu alal mubtada'i wal khabari. Jadi inna wa akhwatuha ini dan saudara-saudaranya ini adalah fiil yang masuk ke dalam mubtada dan khabar ya. Jadi dia sebagai fiil yang masuk ke dalam mubtada dan khabar. Wa tansibul mubtada'a wa yusamma ismaha. Maka baris fathah yang pertama sebagai isim inna ya. Jadi mubtadanya ini dimansub sebagai isim inna ya. Jadi tadi disebutkan bahwasanya inna wa akhwatuha ini kan masuk kepada mubtada dan khabar. Nah, ketika dimasuki inna, maka mubtada ini menjadi isim inna ya. Mubtada berubah menjadi isim inna. Wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaroha. Kemudian dhamma yang kedua sebagai khabar inna. Jadi khabar dari mubtada tadi, maka dia ketika dimasuki inna, maka dia menjadi khabar inna. Mubtada menjadi isim inna, sementara khabar menjadi khabar inna. Kita berikan contoh agar mudah dipahami. Ini seluruh contoh, innallaha alimun ya. Nah, Allah ini sebagai apa? Isim inna. Nah, ini yang kita bahas isim mansub ya, inna. Karena ada inna, maka Allah ini mansub ya. Karena ada huruf inna. Inna ini huruf nasab ya. Wa tansabul mubtada ya, mubtadanya dimansub, kemudian khabarnya dimarfu ya. Jadi isim ini namanya isim inna, khabarnya namanya khabar inna. Asal katanya adalah Allahu alimun. Allah itu maha mengetahui. Maka ketika dimasuki inna, maka mubtadanya menjadi mansub. Innallaha alimun. Bisa dipahami ya? Sesungguhnya Allah maha mendengar. Kemudian contoh yang kedua, innal muslimina ya. Nah, inna huruf inna, kemudian muslimina ini jamak muzakkar salim. Maka jamak muzakkar salim mansubnya itu dengan ya ya. Muslimina sabiruna ya. Kemudian khobarnya marfunya dengan waw karena dia muzakkar salim. Asal katanya adalah ketika dihilangkan inna, asalnya adalah al-muslimuna sabiruna. Orang-orang muslim itu ya sabirun, penyabar ya. Maka ketika dimasuki inna, innal muslimina, mubtadanya menjadi mansub ya. Ini tansibul mubtada ya. Mubtadanya mansub. Kenapa mansub dengan ya? Karena ini jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim mansubnya dengan ya. Kemudian sabiruna ini khabar inna. Ini marfu'nya dengan apa? Dengan waw ya. Karena dia jamak mudzakkar salim. Bisa dipahami ya?
Ya, inna wa akhwatuha ini kita berikan contoh pertama masuk kepada mubtada dan khobar, ya. Kemudian dimasuki inna namanya isim inna, kemudian khobarnya jadi khobar inna. Kita berikan contoh ya agar mudah dipahami. Allah itu alimun. Allah itu maha mengetahui. Nah, Allah ini mubtada. Mubtada selalu ma'rifah, ya. Allah itu isim ma'rifah. Bukan Allah bukan sebagai isim, tapi dia digolongkan kata isim ya. Jadi kita tidak mengatakan Allah itu kata benda, tidak, tapi dia masuk dalam kategori isim, ya. Kategori isim dalam kalimat. Alimun ini khabarnya. Nah, ketika dimasuki inna, maka menjadi innallaha. Karena ada inna, maka asalnya dhamma, mubtada'nya itu dhamma, khobarnya juga dhamma, sama-sama marfu. Nah, ketika dimasuki inna, khobar ini menjadi mansub, innallaha. Ya, maka Allah ini dinamakan isim inna. Kemudian alimun dia marfu ya dengan dhamma dan dia disebut sebagai khobar inna ya. Dia disebut sebagai khobar inna. Bisa dipahami ya. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, Maryamu. Nah, ini muannas. Maryamu tidak boleh ditanwin karena dia isim ladzi la yansarif. Tidak boleh ditanwin, nama perempuan semua tidak boleh ditanwin, dan nama orang juga sudah masuk ma'rifah karena mubtada itu selalu ma'rifah. Kemudian khobar mujtahidatun. Maryam itu bersungguh-sungguh. Mubtada selalu marfu, khobar juga selalu marfu, ya. Nah, ketika dimasuki inna, maka inna Maryama. Nah, Maryama ini dia sebagai isim inna, ya. Sebagai isim inna, bukan lagi mubtada karena dimasuki oleh inna. Bisa dipahami ya? Kemudian mujtahidatun ini sebagai khobar inna. Khobar inna selalu marfu. Marfunya dengan dhamma di sini ya karena dia isim muannas mufrad. Kemudian berikutnya adalah dalam contoh ini adalah bentuk asmaul khamsa, abuka ya. Nah, perhatikan di sini abuka dia marfu dengan waw. Ya. Asmaul khamsa itu marfu, marfunya dengan waw ya. Abuka ya. Ketika isim disandarkan kepada mudhafun ilaih, ini abun disandarkan kepada ka ayahmu, maka dia sudah menjadi isim ma'rifah. Mubtada selalu ma'rifah. Kemudian uh, khobar tabibun ya. Khobarnya marfu ya. Marfu dengan dhamma karena dia isim musanna. Ketika dimasuki inna, ketika dia dimasuki inna ya, inna abaka ya. Kenapa pakai di sini alif? Asmaul khamsah mansubnya dengan alif, abaka. Inna abaka. Nah, abaka ini sebagai isim inna ya. Inna abaka tabibun. Sesungguhnya ayahmu seorang dokter ya. Inna abaka tabibun. Nah, tabibun ini sebagai khabar inna. Bisa dipahami nih ya. Jadi asalnya itu adalah mubtada dan khabar, maka kemudian ketika dimasuki inna maka mubtada'nya ini menjadi isim inna dan khabarnya ini menjadi khabar inna. Bisa dipahami ini ya. Kemudian muslimuna. Muslimuna ini jamak muzakkar salim. Marfu dengan waw ya. Marfunya dengan waw. Kemudian sabiruna. Sabiruna ini khabar
marfu dengan waw karena dia jamak muzakkar salim, ya. Karena dia jamak muzakkar salim. Dan ketika dimasuki innal muslimina, ya. Innal muslimina. Kenapa muslimina? Karena dia jamak muzakkar salim. Mansubnya dengan ya, ya. Innal muslimina. Kemudian kabarnya sabiruna, ya. Sabiruna ini sebagai khabar inna marfu, marfu dengan waw karena dia jamak muzakkar salim. Asal katanya al-muslimuna sabiruna. Nah, ini ada alif lam, dia sebagai tanda bahwasanya dia sebagai ma'rifah, ya. Mubtada selalu ma'rifah, khabarnya nakirah. Al-muslimuna sabiruna. Nah, ketika dimasuki innal muslimina sabiruna. Jadi mubtada selalu marfu, ya. Khabarnya marfu. Maka ketika dimasuki innallaha, maka dia mubtada menjadi isim inna, ya. Innallaha. Kemudian alimun ini sebagai khabar inna, ya. Kemudian Maryamu ini mubtada, mujtahidatun khabar, ya. Kenapa pakai tamar buta? Karena Maryam perempuan. Maka pakai tamar buta, ya, mengikut. Kemudian dimasuki innal Maryama, maka Maryam disebut sebagai isim inna. Kemudian mujtahidatun ini khabar inna. Kemudian abuka ini af'alul khamsa, marfu'nya dengan waw, ya. Kemudian tabibun ini khabarnya, ya. Inna dimasuki abaka. Abaka ini sebagai isim inna mansubnya dengan alif karena dia asmaul khamsa. Kemudian tabibun sebagai khabar inna, ya. Al-muslimuna sabiruna, innal muslimina sabiruna. Bisa dipahami ini, ya, untuk pembahasan isim mansub yang ke-10 ini, ya. Inna wa akhwatuha. Kemudian kita masuk akhwatu inna. Apa saja saudara-saudaranya inna yang fungsinya huruf-huruf ini sama dengan inna. Yang pertama adalah anna, bahwasanya, ya. Asyhadu, saya bersaksi. Ini fiil dan fa'il, ya. Asyhadu ini fiil, fa'ilnya siapa? Ana, saya. Asyhadu anna Muhammadan. Nah, Muhammadan ini sebagai isim inna, ya. Rasul ini sebagai khobar inna, Rasulullah, dan dia sebagai mudhaf, Allah ini mudhafun ilaih, ya. Anna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah ka'anna, seolah-olah. Ka'annal kitta namirun. Seolah-olah kucing itu harimau, ya. Ka'anna kitta ini sebagai isim ka'anna. Namirun ini khabar ka'anna, ya. Berikutnya yang ketiga adalah lakinna, ya. Lakinna artinya apa? Tetapi, ya. Aliyun ghaniyun. Ali itu orang kaya. Lakinna ukhtahu. Ukhta ini sebagai isim lakinna. Hu-nya kembali kepada Ali. Hu-nya ini kembali kepada Ali. Fakiratun. Kenapa pakai fakiratun? Karena ukhtun itu perempuan. Maka ini namanya khabar lakinna, ya. Marfu dengan dhamma. Karena dia pakai tamar buto karena ukhta, ya, bentuk perempuan. Bisa dipahami, ya. Kemudian berikutnya laita, kiranya, ya. Laita al-imtihana sahlun, ya. Laita ini isim laita, al-imtihana isim laita. Sementara sahlun khabar laita, ya. Kemudian berikutnya adalah la'alla. Mudah-mudahan, ya, la'alla. La'alla al-ja'fara, la'alla, ya. Ja'far isim la'alla. Najihun ini khabar la'alla. Fil imtihani ini ya, huruf jar, ya. Fi ini huruf jar, imtihani ini isim majrur. Ada huruf jar, maka setelahnya isim majrur, ya.
Berikutnya, isim inna ada yang zahir, bukan kata ganti, dia nampak ya. Ada yang domir, dia sebagai kata ganti. Kita berikan contoh yang zahir, innallaha alimun ya. Jadi isim inna Allah ini tidak menggunakan kata ganti. Ya, jelas. Innallaha sami'un. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Inna Maryama ya, Maryam ini dia zahir, tidak digantikan dengan kata ganti. Ya. Mumarridatun. Kenapa pakai mumarridatun? Karena dia bentuk muannas, ya. Bentuk muannas. Bisa dipahami ya? Kemudian untuk yang dhamir menggunakan kata ganti, ya. Innahu ya, hu ini kata ganti dari Allah. Innahu sami'un. Maksudnya sesungguhnya Allah Maha mendengar. Dia Maha mendengar. Innaha, ha ini kembali kepada Maryam. Innaha maridatun. Sesungguhnya dia sakit, ya. Sesungguhnya dia sakit. Dia ini siapa? Maryam. Jadi hu dengan ha ini namanya domir, ya. Sementara yang Allah dengan Maryam ini namanya zahir, ya, nampak, ya. Tidak digantikan dengan uh, kata ganti, ya. Ini mubtada, apa khobarnya ya. Khobarnya sama ya, marfu. Bisa dipahami nih ya. Kita masuk latihan, masukkan inna dan kana pada kalimat berikut ini. Ya, as-salatu wajibatun, salat itu wajib. Abuka tabibun, ayahmu dokter. Ummuka mumarridatun, ibumu perawat. Anta alimun, kamu orang alim, orang pintar. Al-auladu laibuna, anak-anak itu sedang bermain ya, bermain. Silakan dimasukkan inna dan kana ya. Silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Demikian video yang kita dapat bagian kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.